PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Kenaikan tarif PPN ini yaitu menjadi 12% bisa membawa implikasi besar bagi ekonomi Indonesia. Meski membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, namun di sisi lain menimbulkan tantangan yang tidak dapat diabaikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN telah naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu. Kemudian mulai Januari 2025 PPN akan kembali naik menjadi 12%. Kalau satu barang atau jasa objek PPN pada tahun 2022 lalu dibeli dengan harga 2 juta rupiah, maka di tahun 2025 akan menjadi sekitar 2.036.400 rupiah. Dengan asumsi tidak ada inflasi. Jika ditambahkan dengan rata-rata inflasi sekitar 5%, maka barang yang sama di tahun 2022 seharga 2 juta dengan pemberlakuan PPN 12% ini akan menjadi 3.148.704 rupiah di tahun 2025 ini. Kenaikan yang tidak sedikit. Pemerintah mentargetkan pendapatan baru dari kenaikan pajak ini sebesar minimal 116 triliun rupiah. Bahkan potensinya bisa mencapai 200 triliun rupiah. Namun kenaikan PPN menjadi 12% ini akan menjadi pukulan berat bagi pengusaha, retailer, eksportir, apalagi konsumen. Penurunan daya beli masyarakat yang selama ini menghantam konsumsi masyarakat untuk berbagai barang seperti elektronik, kendaraan bermotor, makanan dan minuman kemasan, rumah makan, dan lain-lain tentu akan semakin memperberat penurunan daya beli konsumen. Bahkan dampak kenaikan pajak 12% ini memberikan dampak penurunan daya beli hingga 40% bagi kelompok masyarakat kelas bawah. Jika ini terjadi, dalam jangka pendek masyarakat akan menyesuaikan pola konsumsi mereka dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan basic dan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang sekunder atau yang bisa mereka tunda. Yang biasanya kita beli burger, beli bakso, atau beli pizza di rumah makan, mungkin setiap seminggu sekali atau setiap sebulan sekali, mungkin akan mereka tunda menjadi sebulan, 2 bulan sekali, atau bahkan mungkin 3 bulan sekali. Ujung-ujungnya, lambat laun ini bisa berisiko pada penurunan produksi pengusaha dan penjualan para pedagang dan juga retail. Bahkan jika penurunan daya beli ini semakin dalam, bisa berujung pada peningkatan PHK di mana-mana. Kalau kita bertanya pada pemerintah saat ini, maka jawabannya pasti karena ini sudah menjadi amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang HPP yang sudah dibuat di era Presiden Jokowi lalu. Sementara itu perbandingan tarif PPN negara tetangga kita yang ekonominya bahkan relatif lebih maju dibandingkan Indonesia. Tengok saja misalnya Singapura dan Thailand yang hanya memberlakukan PPN hanya 7%. Malaysia bahkan hanya 6%. Ya, Brunei jangan tanya, Brunei tidak ada PPN alias 0%. Sementara itu Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja sama seperti Indonesia sebelum tahun 2022, yaitu memberlakukan PPN 10%. Apa betul kenaikan PPN menjadi solusi yang harus dijalankan pemerintah untuk menaikkan pendapatannya? Tidakkah ada solusi lain? Berikan komentar Anda di bawah ini, saya ingin tahu. Sri Mulyani menyatakan bahwasannya rencana kenaikan PPN bakal tetap dijalankan sesuai dengan mandat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga agar anggaran pendapatan pemerintah dapat digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah tahun 2025 sampai 2029. Kenaikan tarif PPN ini yaitu menjadi 12% bisa membawa implikasi besar bagi ekonomi Indonesia.
Meski membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, namun di sisi lain menimbulkan tantangan yang tidak dapat diabaikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana pengusaha membutuhkan insentif dan juga konsumen masih enggan untuk belanja, kebijakan kenaikan PPN 12% ini bisa membahayakan ekonomi makro Indonesia dari penurunan daya beli konsumen, kenaikan harga barang atau inflasi, dan juga penurunan produksi dari pengusaha. Jangka panjang bukannya akan menaikkan penghasilan pemerintah, namun justru bisa kontraproduktif terhadap ekonomi negara. Barang apa yang akan dikenakan PPN 12%? Apa dampaknya bagi pengusaha dan masyarakat? Mengapa pemerintah ngotot pajak PPN harus naik? Bagaimana respon masyarakat atas kenaikan ini? Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu, saya Farid Subhan. Daftar barang dan jasa objek PPN 12%. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, beberapa barang yang menjadi objek PPN itu diantaranya adalah barang elektronik seperti TV, kulkas, smartphone, barang impor dan ekspor sebagai objek pajak, kemudian pakaian dan juga barang-barang fashion seperti pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain. Kemudian jual beli tanah dan bangunan, perabot rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Dan juga makanan dan minuman yang kita beli di hotel, di restoran, di rumah makan, di warung, dan sejenisnya. Makanan olahan yang diproduksi dalam kemasan yang kita beli di retail-retail, ya, snack dalam kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian kendaraan bermotor yang kita beli, motor, mobil, dan lain-lain. Kemudian pulsa telekomunikasi, kosmetik, sabun, perkakas, uang, emas batangan, surat berharga, dan juga produk-produk digital seperti layanan streaming film, musik, jasa online, penggunaan aplikasi, game yang kita beli, dan masih banyak yang lain. Hampir semua jenis jasa juga dikenakan PPN 12%. Misalnya jasa layanan internet atau wifi, jasa boga atau catering, jasa penyediaan lahan parkir, jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ada juga jasa perhotelan, jasa pelayanan kesehatan medik, jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum di darat, air, udara, dan juga transaksi luar negeri. Kemudian jasa kesenian dan hiburan, jasa pendidikan kalau kita sekolah, jasa keagamaan, jasa asuransi, kecuali jasa penunjang asuransi terhadap agen, penilai kerugian, dan juga konsultansi asuransi. Kemudian ada jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, dan juga penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt yang juga akan dikenakan PPN 12%. Sementara itu, Prabowo menyatakan jika tarif PPN 12% akan direvisi hanya untuk barang mewah dan menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan daftarnya segera. Seperti kita ketahui bahwasannya Menteri Keuangan sudah mengenakan tarif pajak antara 10% hingga 200% untuk barang mewah. Bahkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2017, kelompok hunian mewah sudah kena pajak 20%. Misalnya rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Kemudian peraturan yang terbaru juga menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor kategori mewah sudah mencapai 53,3% sampai dengan 80% dari harga jual. Barang dan jasa apa saja yang Anda gunakan sekarang yang kira-kira akan kena PPN 12%? Beri komen di bawah ini, saya ingin tahu siapa saja yang terkena dampak PPN 12% ini. Dampak PPN 12% bagi perusahaan. Kenaikan PPN menjadi 12% memberikan tekanan pada dunia usaha, terutama perusahaan yang bergantung pada harga yang kompetitif. Peningkatan tarif ini menyebabkan biaya faktor input produksi seperti bahan baku menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut mendorong para pengusaha untuk mempertimbangkan melakukan penyesuaian harga jual yang dilakukan di pasar untuk menutupi kenaikan biaya produksi. Perusahaan yang terkena dampak kenaikan PPN harus memikirkan keberlanjutan usaha mereka di masa yang akan datang.
Para pengusaha dihadapkan pada dua opsi utama. Yang pertama adalah menanggung beban biaya kenaikan PPN menjadi 12% atau menaikkan harga jual produk itu untuk menyimbangkan dengan peningkatan biaya pajak atas pembelian bahan baku. Tentunya kedua-duanya ini adalah dilematis. Yang satu merugikan perusahaan, yang satu merugikan konsumen yang mengancam penurunan daya beli konsumen. Meskipun hanya naik 2% dari tahun 2022, yang tarif sebelumnya adalah 10%. Namun jika dikombinasikan dengan kenaikan inflasi yang besarannya sekitar 5%, belum juga beban bunga pinjaman bank, kenaikan upah, penurunan kapasitas produksi akibat penurunan daya beli konsumen, hal ini menjadi masalah yang bertumpuk-tumpuk bagi perusahaan. Saya coba jelaskan masalah yang akan dialami pengusaha satu persatu. Yang pertama adalah margin keuntungan yang tergerus. Perusahaan yang tidak dapat sepenuhnya meneruskan kenaikan harga ke konsumen akan melihat bahwa margin keuntungan mereka akan terus-menerus menyusut. Ini akan sangat berdampak bagi pengusaha UKM yang cenderung memiliki fleksibilitas harga yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Mereka tidak berani menaikkan harga ke konsumen karena takut ditinggalkan oleh konsumennya. Terkadang mereka mengakalinya dengan mengurangi kuantitas atau volume setiap kemasan barang yang dia jual. Yang kedua adalah penurunan permintaan. Konsumen cenderung mengurangi pembelian barang atau jasa yang non-esensial atau tidak terlalu penting untuk kebutuhan mereka karena harganya naik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan volume penjualan, terutama di sektor retail, makanan minuman, dan juga produk-produk hiburan. Yang ketiga adalah peningkatan biaya produksi. Kenaikan PPN akan menaikkan biaya produksi barang dan jasa mulai dari produksi, harga bahan baku, proses produksi, peralatan, hingga jasa-jasa penunjang produksi. Kemudian yang keempat adalah biaya operasional yang meningkat. Dengan meningkatnya harga barang dan jasa secara keseluruhan, perusahaan juga akan menghadapi kenaikan biaya operasional yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi atau memperluas usaha. Kemudian yang kelima, hal ini berbahaya terhadap rantai pasok. Kenaikan biaya produksi di tingkat hulu atau di produsen karena kenaikan PPN ini dapat menular sampai ke hilir karena biayanya meningkat ke distributor hingga konsumen akhir. Dan dikhawatirkan kenaikan PPN ini justru akan melemahkan ekonomi Indonesia dan ini berbahaya. Dampak PPN 12% bagi masyarakat. Yang pasti, peningkatan PPN menjadi 12% akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsumen. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban masyarakat dan melemahnya daya beli konsumen. Akibatnya, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, terjadi penurunan yang pada akhirnya bisa menimbulkan kegagalan ekonomi. Ujung-ujungnya, target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan 8% lebih tahun 2025-2029 tidak akan tercapai. Apabila PPN ditanggung oleh penjual atau pengusaha, maka margin keuntungan mereka menjadi berkurang yang berpotensi pada penurunan kesejahteraan karyawan. Sebaliknya, jika beban PPN dialihkan kepada konsumen, akan terjadi inflasi yang ditandai dengan meningkatnya harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan memperbesar biaya hidup masyarakat. Yang pasti purchasing power atau daya beli konsumen kelas menengah bawah akan paling terpukul. Buat mereka jangankan naik 100.000 ya, naik 20.000, 40.000 per hari itu sudah sangat bernilai untuk kehidupan keluarga mereka. Kenaikan harga bahkan berpotensi melemahkan daya beli konsumen di tingkat bawah hingga 40% ya terhadap daya beli mereka. Harapan masyarakat terhadap PPN. Pada umumnya masyarakat bereaksi negatif terhadap keinginan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% sejak Januari 2025. Jika kebijakan ini dipaksakan, artinya kepercayaan kepada pemerintah akan turun. Apalagi janji pertumbuhan ekonomi 8% plus tidak bisa terwujud. Hal ini akan semakin mengakibatkan masyarakat menurun kepercayaannya pada efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Di samping itu, kenaikan harga barang akibat kenaikan tarif PPN 12% itu memicu keluhan dari konsumen yang merasa terbebani oleh dampak
terhadap biaya barang dan jasa yang mereka gunakan. Sebagian kelompok yang langsung merasakan dampaknya, banyak konsumen menyampaikan khawatir terhadap hal ini, terutama terkait dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang akan hadir di hadapan mereka. Konsumen, khususnya kelas menengah bawah, akan semakin sulit memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah menyatakan kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya hidup yang cukup memberatkan masyarakat. Konsumen juga semakin khawatir bahwa kenaikan PPN ini bisa memicu inflasi yang lebih tinggi yang pada gilirannya akan menambah beban ekonomi rakyat. Masyarakat juga mempertanyakan apakah dana tambahan yang terkumpul melalui kenaikan PPN ini pasti digunakan secara efisien dan transparan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak menjadi isu utama yang harus ditangani pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Efektivitas kebijakan kenaikan PPN 12%. Bagaimana perspektif Kupas FS terkait dengan kenaikan pajak 12% ini? Kenaikan PPN diperkirakan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan antara 100 sampai 200 triliun di tahun 2025. Tetapi efektivitasnya banyak dipertanyakan. Peningkatan penerimaan pajak sekitar 100 triliun tidak sebanding dengan risiko kegagalan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara. Saya menyarankan agar pemerintah menggunakan instrumen sumber penerimaan lain ketimbang membidik dari kenaikan PPN yang hanya 1%. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dapat dilakukan berbasis insentif. Yang pertama misalnya, memberikan insentif dan pembinaan bagi pelaku bisnis non-formal yang berupa pembiayaan dengan bunga rendah untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan kelompok usaha ini dan kemudian menjadikannya menjadi sektor formal yang menjadi objek pajak. Masyarakat tidak keberatan kalau penghasilannya naik, mendapatkan insentif, kemudian dari sebagian itu dikenakan pajak yang normal. Yang kedua adalah insentif produksi dan perdagangan berbasis ekspor. Misalnya pemerintah memberikan bantuan logistik namun dilakukan penertiban terhadap pembayaran pajak gitu ya. Jangan sampai ada penyelewengan ke sana kemari gitu ya, sehingga penerimaan negara menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah penertiban transaksi bisnis besar di sektor pertambangan dan energi yang banyak melakukan penghindaran pajak selama ini. Kemudian yang keempat, penertiban pola perdagangan tradisional yang bernilai besar dengan memanfaatkan sistem insentif keuangan dan sistem digitalisasi. Bayangkan berapa ratus triliun perdagangan antar kota terhadap barang dan jasa ya seperti ikan, daging, buah-buahan, dan juga layanan lain-lain yang tidak efisien dan banyak praktik mafia di sana, termasuk penipuan, tidak dibayar, penyelundupan, penggelapan uang, dan lain-lain. Pemerintah dapat membuat sistem keuangan dan juga digitalisasi melalui kolaborasi antara bank, pemerintah, dan juga swasta untuk melindungi para pembeli dan pedagang ini supaya dapat berjualan secara formal, tidak ada yang tidak tercatat, dan pemerintah bisa membantu mereka untuk tidak ada aksi tipu-tipu sehingga negara pun bisa memungut pajak PPN 10%. Itu sangat menarik bagi pemerintah. Pedagang dan pembeli juga happy karena mereka dijamin bahwa transaksi yang dilakukan pasti terbayar dan pasti benar. Yang kelima adalah ekspansi pajak pada sektor yang akan diintervensi oleh pemerintah untuk program peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8% atau lebih. Syaratnya harus ada insentif pemerintah dan juga program harus berhasil. Dengan demikian pemerintah bukan hanya mengambil haknya untuk mendapatkan pajak, namun memberikan kewajibannya untuk memberikan insentif untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keenam adalah percepatan pembangunan ekonomi digital untuk ketahanan dan daya saing pada sektor unggulan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi 8% lebih. Seluruh Indonesia, kota, kabupaten, provinsi, transaksinya rata-rata tidak efisien. Jika dilakukan digitalisasi, maka pemerintah dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan juga memberikan intervensi, dan juga melakukan formalisasi ekonomi, tentu penerimaan negara akan jauh lebih besar. Kemudian yang ketujuh adalah penertiban kebocoran pajak antara pembayar pajak dan juga pemungut pajak.
Semua juga tahu banyak permainan terkait dengan pajak ini. Harus ada komitmen yang kuat untuk membereskan masalah negara terkait urusan pajak ini. Kemudian yang kedelapan adalah memanfaatkan skema public-private partnership untuk pembiayaan pembangunan hingga level daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk berani melakukan percepatan pembangunan dengan skema ini. Banyak kepala daerah takut masuk penjara untuk menjalankan public-private partnership. Kalau tidak korupsi kan tidak perlu mereka takut masuk penjara. Tapi kan bisa saja, kata dia, orang lain yang korupsi, tapi saya sebagai kepala daerah yang ikut tanda tangan juga terseret masuk penjara juga. Nah masalahnya itu ya, Pak Prabowo harus berani membereskan masalah ini gitu ya. Jadi orang tidak mau mengambil kebijakan, tidak mau membangun, takut korupsi untuk bisa melakukan inovasi pembangunan, tapi dana APBD malah dikorupsi yang jumlahnya hanya kecil gitu ya, sehingga masuk penjara juga gitu ya. Kemudian yang kesembilan, ada skema baru pembangunan dengan sistem yang supersonik, bahkan hypersonic. Tidak perlu hutang luar negeri, tidak perlu menaikkan PPN, tapi yang ini akan kita bahas saja di lain kesempatan. Yang pasti Indonesia harus melakukan inovasi pemerintahan atau inovasi pembangunan yang out of the box. Pemerintah bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau hanya dari dana PPN yang naik menjadi 12% ini, saya nggak yakin semua cita-cita Pak Prabowo akan berhasil, bahkan bisa menjadi mimpi belaka. Dan yang jelek adalah Indonesia menjadi negara ASEAN yang menerapkan PPN yang tertinggi bersama Filipina. Tentu ini tidak menarik. Thailand, Malaysia, Singapura memiliki PPN yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kenaikan PPN menjadi 12% harus dilanjutkan atau sebaiknya dihentikan oleh pemerintah? Ayo berikan pandangan kalian dengan memberikan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.